kuliah di matematika teknik ya, atau mata kuliah tentang gerakan. Kita pada pertemuan ini mencoba berbicara atau mencoba mengenal pijak gerak dan metode perpindahan gerak. Jadi gerakan itu ya sederhananya seperti kita menggerakkan tangan. Tangan ini bisa bergerak dalam berbagai bidang. Tangan bisa bergerak berputar. Sumbernya apa? Sumbernya adalah apa yang tahu ya. Atau bisa juga diputar terhadap siku ya. Kemudian tangan juga bisa bergerak linear. Nah, bergeser ya kan. Misal apa namanya ini? Telapak tangan kita geser pada bidangnya, baik dia horizontal atau dia vertikal. Atau bidang lengkung, misal kita punya spidol yang kita gerakkan membentuk sebuah lengkungan, lengkung naik terus turun lagi. Nah, yang namanya bidang gerak bisa kita gambarkan dalam diagram kartesius, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi itu dia punya komponen mendatar sumbu X dan komponen vertikal sumbu Y. Sedangkan kalau tiga bidang gerak 3 dimensi ada tambahan sumbu Z, maka dia punya panjang, lebar, tinggi. Jadi contohnya apa? Contohnya meja. Meja punya panjang ke sana kanan kalian, lebar ke belakang dan tinggi ke bawah ke atas. Itu 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi kita lihat aja papan tulis ini, hanya panjang dan tinggi. Itu ya. Oke. Bidang gerak secara sederhana konsepnya ada 4, yaitu bidang lurus, bisa lurus pada sumbu X, Y atau sumbu Z. Kemudian ada gerak bidang lengkung. Bedanya apa Pak? Dia bisa terhadap sumbu X, Y, Z ada tambahan sudut. Ya, benda yang bergerak pada sudut tertentu, ya, karena ada faktor gravitasi dan massa berat, maka dia akan jatuh membentuk lengkungan. Sudut dalam istilah Yunani disebut theta. Bentuknya seperti telur, ada garis tengahnya. Kemudian ada gerak bidang putar. Gerak bidang putar seperti titik jarum jam ya, atau tadi seperti Pak Zul contohkan tangan ini berputar. Nah, selain dia punya sumbu, jadi dia punya sumbu, ini sumbu 0 original, sumbu awal, ini sudut, dan ini jarak putar. Jarak putar dikenal dengan satuan radian. Dan yang keempat, gerak bidang umum. Gerak bidang umum ini bisa berupa kombinasi. Misal ada lurus dan putar, dia dikombinasikan dalam satu sistem benda. Atau bisa juga gerakan acak, tidak lurus, tidak melengkung, tidak berputar. Jadi gerakannya ngacak. Gerakan ngacak ini contohnya seperti apa Pak? Nah, seperti kita buru-buru berada di jalan raya, harus segera sampai. Akhirnya kan kita ngambil langkah itu kan ngacak, kanan kiri disalib ya kan semua. Nah, kira-kira selain ini ada gerakan bidang lainnya? Ada nggak kira-kira? Saya bisa bantu jawab. Misal di komponen mesin atau alat, ada nggak benda yang gerakannya tidak memenuhi kaidah ini? Benda-benda yang unik. Contoh kalau bidang lurus itu contohnya piston, bergerak pada silinder mesin. Kalau bidang lengkung itu contohnya apa ya? Engkol juga bisa, engkol bisa juga putar, atau bisa juga apa ya melengkungnya? Ya biasanya banyak pada permainan bola dan balistik. Balistik itu ilmu tembak menembak, baik pakai senapan atau pakai meriam dan sebagainya. Terus gerak bidang putar contohnya apa? Contoh rodaban, gear sprocket. Contoh kalau kalian sama
mengamati ban motor itu kan ada poros dan suspensi. Itu terhadap titik pusat suspensi dia juga berputar sebenarnya, membentuk sudut. Nah, selain ini benda yang bentuknya unik. Roda gigi unik enggak? Unik ya. Roda gigi tapi berputarnya, bergeraknya putar, nah, roda gigi. Selain roda gigi yang unik, yang bergerigi, yang bentuknya antik lah. Ada yang bisa nebak. Biasanya dipakai untuk menyambung. Ada sambungan itu kan yang sambungan pakai paku. Ada sambungan yang bilas. Selain dua itu disambung pakai lem. Selain itu bentuknya mirip paku. Rivet. Selain itu, kalau paku sama rivet kan sama, permukaannya sama. Ya. Baut. Noken itu seperti lonjong, bukan? Apalagi buat menyambung seperti paku, tapi dia lebih kuat. Kalau paku kan ditarik bisa, kalau ini sulit tidak. Apa? Nah, baut itu kan berbentuk seperti ada ulirnya. Nah, itu namanya gerak bidang ulir. Gerak bidang ulir kalian tahu sendiri lah ya. Contoh gimana mesin uji tarik semester lalu kan udah praktikum uji tarik toh? Belum. Gak ada. Uji bahan belum. Ya semester depan. Ya maaf. Atau seperti kalian waktu ke bengkel pakai dongkrak, ya kan? Itu kan ada ulirnya tuh. Nah, gerak bidang ulir dia membentuk gerakan helical itu seperti apa namanya? Ya putaran yang dia naik terus. Beda dengan gerak putar ini. Ada putaran helik. Gerakannya gimana Pak? Gerakannya kayak pegas. Ya, nah. Contohnya apa Pak? Ulir atau baut. Ya. Atau pegas ya bisa. Seperti kalian menyambungkan beberapa baut pada mur gitu ya. Terus ada lagi jenis gerakan yang unik. Contohnya ini. Kalian pernah merasakan menggerak-gerakkan kaki terhadap lutut. Gerakannya gimana? Di dalam ini bentuknya apa sih Mas? Bentuk lutut itu apa Mas? Ya. Bonggol lutut itu kayak gini bisa nggak? Bener nggak? Iya. Jadi ini bentuknya apa? Bulat atau bola. Maka disebut gerak bidang bola. Bidang bola itu bahasa Inggrisnya spherical. Jadi yang bergerak permukaannya kan. Nah, jadi kalau kita main bola, kan kadang bola itu bisa dibuat ditendang itu dia nggak berputar, tapi kadang kita bisa menendang bolanya itu melintir. Nah itu gerak bidang bola seperti itu. Itu gerak bidang lain selain bidang spherical yang putaran tadi. Gerak bidang bola tambahannya. Ya seperti bonggol apa ya namanya? Seperti lutut, terus sendi pinggul, ini kan makanya ini dia bisa berputar 360 derajat kanan kiri. Nah, bidang-bidangnya luas sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait gerak bidang atau bidang gerak. Gerakan itu suatu pergerakan, perpindahan posisi. Bidang itu tempat bergerak. Dan itu tempat bergerak. Bentuk gerakannya. Kemudian ada jalur gerak dan jarak. Jadi misal kita punya titik nih, kita anggap ini titik A atau titik D aja, titik D. Titik D dia bergerak ke sini, masuk D aksen
terus bergerak lagi ke sini, dia double aksen. Maksudnya apa? Dia bergerak dulu ke D aksen, terus berpindah lagi ke D double aksen. Aksen ini adalah seperti tanda petik di atas. Nah, maka dia melewati jalur tertentu. Jalurnya itu dari titik awal, kemudian di titik kedua, titik ketiga. Ini jalur gerak. Nah, yang dinamakan jarak adalah panjangnya. Panjang jalur gerak kita bisa mengukur. Nah, ini yang dinamakan jarak. Panjang dari jalur gerak. Kemudian ini adalah bidang apa berarti? Gerak bidang lurus. Oke, gerak bidang lurus. Kemudian yang kedua, ada titik. Di sini Pak tulis titik X saja atau titik Z. Terus dia bergerak melingkar Z aksen, Z double aksen, Z triple aksen, pangkatnya ada 3. Nah, dia memiliki sumbu di tengah ini, original. Nah, dia bergerak melingkar, berputar. Ada tanda panahnya ya. Nah, maka jalurnya ini seperti lingkaran, sedangkan jaraknya adalah keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran ini sebagai jarak. Maka di sini disebut sebagai gerak bidang putar. Gitu ya. Yang berubah adalah apanya? Sudutnya. Kemudian lintasan dan kecepatan linear. Lintasan atau kadang kita menyebut sebagai perpindahan posisi. Atau dalam bahasa asing, bahasa Inggris disebut displacement. Displacement itu kan artinya dari flash. Flash itu artinya apa Mas? Flash ini artinya apa? Tempat atau posisi. Kalau dis ada disnya dan berarti perubahan tempat, perubahan posisi. Awalnya di depan, sekarang masuk ke utara. Ya, awalnya di utara, pindah ke selatan. Maka lintasan atau perpindahan ini dia memiliki karakter unik, yaitu dia adalah besaran vektor. Besaran vektor maksudnya apa? Coba lihat ini. Ada panahnya. Panah itu menunjukkan apa? Arah. Jadi besaran vektor dia menunjukkan dia punya arah. Arahnya harus jelas, tidak sembarangan ya. Kalian memilih jurusan teknik mesin, arahnya apa? Arahnya mendapatkan sarjana teknik di bidang teknik mesin. Kan arahnya jelas ya. Kalau kalian pengen bisa kedokteran ya, pengen bisa bedah badan ya nggak di mesin, di kedokteran. Kalau kalian pengen mencampur cairan-cairan kimia membuat material baru, ya arahnya di teknik kimia. Udah ya. Nah, selain dia punya besaran vektor atau arah, nah lintasan atau perpindahan ini juga memiliki perubahan posisi. Posisinya bergeser. Tadi Pak Zur posisinya berubah-ubah kan begini. Terus nanti kalian mungkin menggerakkan titik mata pena, itu kan posisinya berubah pada bidang kertas Anda. Ya, tergantung bentuk barisnya, kan ada yang garis lurus, ada yang agak diagonal, terus ada yang menggambar lingkaran. Itu gerakan mata pena. Nah, sekarang kita punya suatu gambar. Ini kira-kira gambar apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Ada sebuah bidang kartesius X dan Y. X horizontal, Y vertikal. Terus di situ ada gambar beberapa garis. Pak, ini maksudnya gimana? Nah, sederhananya kita lihat garis yang paling menarik dulu, garis merah. Di garis merah ada beberapa abjad huruf M, B, P, C, N. Kira-kira apa ini? Yang disebut titik huruf apa? Yang ada titiknya? C, P.
C-nya juga ada. P. Nah, tapi yang titik merah P. Jadi ada titik atau partikel P bergerak pada lintasan MN. MN ini lintasannya membentuk lengkung. Nah, dia melewati titik B dan titik C. Ya. Oke. Jadi ada titik B bergerak dari M ke N melewati B dan C. Sama seperti kalian. Bisa tadi dari Pak No mau ke ruangan di 208 melewati pos buzzer dan melewati tangga Jude dan itu. Jadi lintasannya itu. Kalian melakukan gerak horizontal maupun diagonal. Nah, gambar gerakan ini bisa kita uraikan. Kita uraikan pakai garis bantu. Kita pakai garis bantu bahwa untuk memudahkan analisis gerak lengkungan kita pakai bentuk segitiga. Segitiga pasti memiliki alas dan memiliki gigi, ya, dan memiliki diagonal. Jadi titik B dan C kita hubungkan ini adalah sebagai delta S. Dan yang bawah sebagai delta apa? X. Yang ini vertikal delta Y. Betul nggak maksudnya? Delta X komponen di bidang data horizontal, delta Y di bidang vertikal. Kalau delta S apa? Kita amati titik P ini memiliki posisi awal di titik B saja dan posisi akhir analisis di titik C. Maka delta S adalah bagian perpindahan atau panjang lintasan. Panjang lintasan. Benar ya? Jadi yang namanya perpindahan atau panjang lintasan itu selalu kita tarik garisnya yang lurus. Beda dengan jarak. Kalau jarak mengikuti bentuk jalurnya. Kalau ini kan jalurnya melengkung, tapi perpindahan sama lintasan kita tarik garis lurus. Oke. Maka untuk mencari delta S, rumusnya gimana? Rumusnya gimana Mas kira-kira? Delta S ini rumusnya adalah akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi dia ini pakai rumus Pitagoras ya. Trik Pitagoras pada segitiga siku-siku. Kemudian arahnya terhadap sumbu X tan theta sama dengan delta Y per delta X. Ini rumus trigonometrik. Sehingga kita punya kecepatan linear. Kecepatan linear sama dengan lintasan dibagi waktu. Sampai sini dulu saya tanyakan. Ini kecepatan linear. Kecepatan rata-rata. Delta S adalah lintasan atau perpindahan dari titik P. Delta T apa Mas? Selang waktu. Sedangkan theta adalah arah sudut gerak. Karena dia membentuk lengkungan, maka dia punya sudut geraknya.
melemparkan bola lurus saja, nggak kalian naikkan ke atas arahnya, itu bola akan cepat jatuh. Ya kan? Maka kalian arahkan dia agak sedikit miring, ya kan? Membentuk sudut. Kalau kalian arahkan ke atas saja, ya bola tidak akan berpindah pada arah horizontal. Hanya naik turun. Sampai sini terkait kecepatan lintasan linear saya tanyakan tidak? Tidak, kita masuk ke gerak sudut sekarang. Yang atas kan gerak linear, ada komponen perpindahan atau lintasan linear, waktu dan sudut lengkungan. Kemudian yang bawah ada sebuah benda, ini benda ya. Jadi Pak Sul mengambil potongan benda. Misal benda ini sebuah sobekan kertas, ya, sebuah sobekan kertas. Kalian menggambar sebuah bentuk seperti apa ini? Bentuk seperti apa ini? Potongan dari lingkaran. Atau mungkin belalah ibu masak telur dadar dibagi untuk sekeluarga, dipotong-potong kan, jadi memotong-potong telur dadar kan kayak gitu ya. Nah, jadi ada titik P bergerak ke P aksen kayak pangkat ya. Bentuk gerakannya agak sedikit melengkung, garis putus-putus. Nah, dia bergerak terhadap sumbu O original, origin atau sumbu. Ini titik P. Nah, gerakan P ke P aksen, ya, itu juga punya jarak posisi terhadap sumbunya, disebut sebagai R. Ini apa berarti? Apa? Kalau ada lingkaran, terus di sini ada garis kayak gini, disebut sebagai apa? Jari-jari, radius atau jari-jari. Ya, radius atau jari-jari. Kemudian rupanya garis OP ke OP aksen, ini garis OP ke OP aksen membentuk sudutnya, disebut sebagai delta theta. Sudut delta theta. Oke. Nah, maka gerakan P ke P aksen selain dia punya lintasan lengkung terhadap sumbu, dia juga punya kecepatan. Kecepatannya ada dua. Kecepatan linear atau ini kecepatan tangensial, linear ini ya, linear, dia menyinggung, dan dia juga punya gerakan lengkung kecepatan omega, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dia membentuk sudut delta T itu butuh berapa waktu, berapa lama. Nah, maka kita punya keterangan di sini omega rata-rata sama dengan perpindahannya adalah delta theta dibagi delta T. Sedangkan kita punya keterangan V sama dengan jari-jari R dikali sudut delta theta, sehingga V sama dengan R dikali delta theta dibagi delta T. Sama dengan
R dikali omega. Oke, Bro, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di atas 926. Terima kasih Mas siapa? Erik. Ya, Mas Erik. Dimatikan, Pak. Ya, matikan.